Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Felix Dermawan. Dan pada hari ini kita sudah berkumpul kembali bersama untuk mendengarkan apa yang saya ingin utarakan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, dan pastinya untuk teman-teman semua yang mau merelakan waktunya untuk memberikan waktu untuk saya menjelaskan pada kalian. Topik pada hari ini adalah batasan dalam menyampaikan pendapat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Berarti Indonesia mempunyai banyak undang-undang dan banyak peraturan. Hal ini ditujukan pada masyarakat supaya mereka berperilaku sesuai adat dan etika. Seperti yang kita tahu saat ini, semakin majunya zaman kita, semakin banyak pula undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Apalagi ketika masyarakat kita mulai migrasi menjadi netizen, dunia maya adalah tempat pelarian mereka, yang dimana mereka pikir mereka bisa melakukan apa saja, karena mereka bisa menjadi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Disitulah hukum ITE ditetapkan. Sayangnya, banyak sekali netizen dan masyarakat yang kena tindak pidana. Mengapa? Karena mereka kurang memahami apa itu hukum ITE. Dan juga karena adanya garis tipis di antara menyampaikan pendapat atau kritik atau sekedar menghina. Hal ini juga menjadi masalah baru bagi masyarakat dan netizen. Mengapa? Karena ketika mereka ingin menyampaikan pendapat mereka yang sungguh-sungguh tersebut, tetapi ada salah satu kata yang tidak enak didengar, berujung pada tindak pidana. Jelas, hal ini menyebarkan ketakutan bagi masyarakat dan netizen. Saya punya salah satu contoh cuplikan berita yang cocok untuk topik kita pada kali ini. Berikut adalah cuplikan beritanya. Pemerintah memiliki perspektif bahwa yang memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah itu salah. Kan begitu dia. Ini kan menjadi postulat ini di publik ini. Lama-lama ini kan mengakar dalam benak publik begitulah. Menurut saya Mas Arya Bima ya dari PDIP sebagai partai penyokong pemerintah, tolong itu dikoreksi. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, ya, soal kebebasan berpendapat ini jangan kita melihat ya hanya dari perspektif media sosial saja, termasuk yang non media sosial begitulah. Misalnya seperti inilah tindakan begini. Saya ini kebetulan kan mengamati betul perkembangan demokrasi kita ini hampir 2 tahun terakhir ini dah. Khususnya juga terakhir soal penolakan terhadap omnibus begitu ya, kemudian banyak ditangkap. Misalnya pertama begini, melalui pendidikan, ada surat rektor, ada surat menteri pendidikan, mahasiswa tidak boleh demo misalnya. Ini kan salah ini. Atau kemudian ada framing dan fitnah bahwa pendemo itu perusuh. Saya saja kena framing. Saya menerima demo di depan DPP Demokrat ini, kemudian dikatakan inilah penunggang demo begitu. Kemudian ada lagi serangan-serangan digital kepada pihak-pihak yang berbeda melalui doxing, fitnah lain segala macam. Kemarin kita lihat mengubah pemberitahuan menjadi izin menggunakan alasan COVID begitu. Orang berdemonstrasi tidak boleh karena COVID. Kalian mensahkan undang-undang di tengah COVID begitu yang memantik itu hasrat publik kemudian untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang kita lihat dari cuplikan video yang kita lihat tadi, adanya perbedaan di antara menyampaikan pendapat atau kritik atau sekedar menghina. Contohnya, 1. Pendapat atau kritik bersifat membangun. Biasanya ketika kita melihat sebuah masalah, kita memberikan solusi berdasarkan isi hati kita. Sedangkan hinaan bersifat destruktif, merusak, bahkan menjatuhkan target yang kita tujukan. Yang kedua, kritik atau pendapat sepedas-pedasnya yang diutarakan mempunyai intisari yang kita bisa petik. Sedangkan hinaan tidak punya sama sekali. Yang ketiga, ketika kita melihat sebuah komentar yang notabene-nya adalah kritik atau pendapat, tapi memiliki lebih banyak kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, itu sudah pantas untuk disebut sebagai hinaan. Sebenarnya,
kita sebagai individu bermasyarakat di negara demokrasi ini boleh saja menyampaikan rasa atas apapun yang kita lihat, kita rasakan, yang mana kita tidak suka berdasarkan isi hati kita sendiri. Akan tetapi kita harus bijak dalam memilih kata-kata yang tepat agar tidak memicu perpecahan di antara kita semua. Apalagi di zaman teknologi informasi ini, apapun yang kawan-kawan ucapkan di dunia maya, terutama sosmed, bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Lalu kita sebagaimana? Tenang. Satu, kita harus bijak dalam menyampaikan pendapat atau kritik. Ketika kita pintar dalam memilih kata yang tepat, disitulah kita menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang menyampaikan pendapat. Yang kedua, tidak mengikuti aktivitas komentar-komentar yang bersifat provokatif. Jelas ketika ada aktivitas yang bersifat provokatif, disitulah anarki berasal. Jelas kita ketahui anarki memecah persatuan. Yang ketiga, bijak dalam mengolah informasi, terutama berita hoaks. Seperti kita ketahui, berita hoaks merupakan ladang yang besar bagi kritik dan pendapat yang provokatif dan tidak diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak terpicu ketika melihat pendapat atau komentar yang bersifat pedas. Karena ketika kita mulai terpicu, disitulah tindak pidana mulai berjalan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, negara kita adalah negara demokrasi. Bukan berarti kawan-kawan sekalian bisa menghina seseorang lalu bersembunyi di balik alasan bahwa kawan-kawan sekalian menyampaikan pendapat. Harus ada rasa bijak agar kawan-kawan sekalian bisa menjaga persatuan, karena persatuan negara Indonesia dimulai dari rakyatnya sendiri. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sejahtera.